Jadi dosen pun boleh Pak. Oh, jadi mau jadi tenaga pendidik ya? Iya. Jelas sebenarnya. Coba perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Yaman Simamora. Fernando Simamora. Panggilannya Fernando. Asal Saya Ujung Batu. Ujung Batu mana nih? Ujung Ya. Batu Rokan atau Ujung Batu Sumut? Sumut Pak. Sumut ya. Oke. Cita-cita? Cita-cita saya jadi TNI Pak. TNI. Iya. Dari postur badan memang cocok. Iya. Besar tinggi ya. Oke. Hobi saya Pak. Hobi ya. Hobi saya ini karate Pak. Karate. Oh, bela diri ya. Mantap. Apakah sebelumnya pernah tampil di acara lomba? Oh, saya selalu tampil di kejuaraan internasional Pak. Oh, mantap. Kawan kita apa? Kawan kali ini apa? Termasuk orang yang apa ya? Yang suka bela diri gitu. Dan dia sudah sering ikut lomba. Iya Pak. Di Saya sana. tawaran dari TNI kemarin. Oh, bagus bagus. Saya juga Pak bulat. Bulat. Iya Pak. Saya kan kemudian di event besar Pak. Oh, jadi apa Pak bulan Pak? Iya. Dari Priok. Mantap. Tingkatkan ya nak apa prestasinya itu supaya menjadi bisa membanggakan kedua orang tua. Amin ya Allah, amin ya Allah. Baiklah. Jadi mungkin anak-anak sekalian itu apa? Nggak tahu kan, belum tahu kenapa bapak masuk di sini. Tahu Sudah, Pak. Pak. Tahu Pak. Karena Bapak mengajar materi kami. Iya, guru BK kan Pak? Ya, jadi kan bapak ini sebagai guru BK. Jadi bapak ini sebenarnya bukan mengajar seperti guru-guru wali kelasku, seperti guru-guru yang guru bahasa Indonesia, guru matematika, guru PKN. Jadi bapak di sini hanya untuk melakukan yang namanya sesi layanan, yaitu bapak akan menjelaskan tentang materi yang bapak akan jelaskan kali ini adalah tentang manajemen waktu. Jadi sejam ke depan itu kita akan kita akan belajar tentang apa itu manajemen waktu. Jadi bapak akan menjelaskan apa itu manajemen waktu. Jadi di sini bapak sudah menyiapkan slide itu kan, slide PPT. Mungkin bapak akan menunjukkan kepada anak-anak sekalian. Ini fokus kan Pak? Ini fokusnya lagi dipakai kelas sebelah. Nah, Sekolah ini kan ada fokus kan Pak? Kurang fokus Pak? ada tapi lagi dipakai. Semuanya Pak? Mungkin tadi bapak cek di apa tidak ada. Terus ini adalah slide tentang manajemen waktu. Mungkin di sini siapa yang tahu apa itu manajemen waktu? Ada yang tahu? Kedisiplinan ya Pak. Ada yang tahu? Boleh siapa? Kedisiplinan ya. Kedisiplinan. Tapi masih ada lagi? Masih kurang lengkap. Saya Pak. Apa itu Manajemen nama? waktu itu upaya kita untuk mengatur waktu lebih baik. Oh, bagus bagus. Kelima? Sama Pak yang disampaikan dengan mungkin saya Pak, biar lebih teratur Pak waktunya Pak, Oh, karena terbuang-buang dari waktu ya Pak. baiklah nak, bapak akan menjelaskan tentang apa itu manajemen waktu. Jadi manajemen waktu itu adalah sebuah cara kita untuk mengatur waktu kita. Terus dengan manajemen waktu, yaitu bakalan mempunyai kegiatan yang lebih terkontrol. Terus apalagi anak-anak sekalian itu kan sekolah gitu kan. Jadi anak-anak itu semua harus bisa mengatur waktu anak. Waktu kapan belajar, waktu kapan tidur, waktu kapan bermain gitu, supaya nanti waktunya itu tidak terbuang dengan sia-sia gitu kan. Terus kenapa sih mengapa perlu memanajemen waktu gitu kan? Kenapa perlu memanajemen waktu? Jadi kita itu perlu memanajemen waktu, yaitu karena kita adalah manusia gitu kan, manusia yang mempunyai ada kegiatan sehari-hari. Jadi supaya kegiatan kita itu lebih teratur dan kalau sudah teratur kita itu akan menjadi disiplin. Apalagi nanti anak itu udah masuk dunia perkuliahan atau dunia pekerjaan. Jadi memanajemen waktu itu sangat perlu. Kalau tidak Anda semua tidak memanajemen waktu dengan baik, maka yang akan datang itu adalah penyesalan. Terus itulah pentingnya mengapa memanajemen waktu itu sangat perlu. Terus slide selanjutnya itu tentang ini ya, bisa dilihat waktu tidak bisa diulang. Jadi
1 detik yang berlalu itu lebih jauh dan tidak akan terkejar lagi daripada 10 tahun yang akan datang. Nah, gitulah. Jadi kita itu harus menempatkan waktu kita dengan sebaik-baik mungkin, karena waktu itu tidak bisa diulang. Apalagi di waktu anak-anak semua ini di kelas waktu SMA gini kan, jadi belajar itu sangat perlu. Jadi di waktu SMA ini kita harus memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baik mungkin, karena waktu SMA ini tidak akan berulang kembali. Nah, terus waktu itu ibarat pedang. Nah, ada pepatah bahasa Arab yang berbunyi yang itu al-waktu as-sayf, yang artinya itu waktu itu adalah pedang. Kenapa dikatakan waktu itu adalah pedang? Karena dengan waktu itu kita bisa menghadapi hal-hal yang di masa depan. Dengan waktu itu kita menggunakan waktu itu diibaratkan pedang, kita bisa menerobos hal-hal yang mungkin bisa kelemahan kita gitu. Nah, terus waktu itu kadang-kadang juga bisa membuat kita terluka. Apa itu terluka itu? Yang penyesalan itu. Kita tidak menggunakan pedang itu dengan baik, ya bisa melukai kita gitu kan. Nah, terus waktu itu adalah peluang. Ya betul. Dengan waktu kita itu mempunyai peluang. Dibaratkan hari ini kita belum mempunyai prestasi, belum mempunyai apa-apa gitu. Tapi dengan waktu itu perlahan-lahan kalau kita menggunakannya, kita akan mempunyai peluang masa depan yang baik. Seperti anak-anak sekalian tadi, yang tadi anak bulat gitu kan. Nah, jadi dia tuh belajar bulat menggunakan waktu kan. Nah, jadi waktunya itu nggak simpel itu. Jadi dengan menggunakan waktu itu, anak-anak mahom bibi tadi itu apa? Menggunakannya untuk berlatih bulat. Jadi dia tuh bakal menjadi seorang atlet gitu kan. Terus juga tadi Fernando tadi adalah seorang anak bela diri gitu. Dengan bela diri itu dia menggunakannya untuk berlatih bela diri, dan dengan berlatih bela diri itu waktunya yang dia gunakan itu akhirnya dia mencapai prestasi gitu. Nah, terus selanjutnya adalah bagaimana cara efektif mengelola waktu gitu kan. Baiklah, Bapak akan menjelaskan bagaimana cara efektif mengelola waktu. Apalagi anak-anak sekalian, jadi apalagi zaman sekarang kita itu sudah masuk era digital yang sangat modern. Semuanya mungkin semua orang itu mempunyai, setiap satu orang itu mempunyai satu handphone gitu kan. Nah, terus handphone ini adalah sebuah teknologi yang bisa sangat merugikan kita dan bisa sangat menguntungkan kita. Jadi dengan menggunakan handphone itu, Anda bisa mengatur atau membuat jadwal di HP Anda itu tentang mengatur waktu Anda. Kapan mulai dari waktu tidur, selanjutnya pergi kemana, selanjutnya terus kita itu harus mengelola waktu dengan baik gitu. Terus kita itu harus menggunakannya dengan efektif gitu kan. Seperti kapan kita harus bermain, kapan kita harus belajar gitu. Nah, terus cara efektif untuk mengelola waktu yaitu kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin. Jangan sampai kita itu hanya belajar saja gitu kan. Apalagi dalam sehari itu ada 24 jam kan, ada 24 jam. Terus kita mengelola waktu itu hanya untuk belajar terus pun tidak baik. Tidak baik hanya untuk belajar saja. Terkadang kita juga harus agak refreshing diri gitu kan, supaya tidak stres gitu kan. Nah, terus selanjutnya adalah tentang membuat list seperti yang Bapak tadi katakan, supaya Anda semua bisa memiliki waktu yang baik. Kita harus menggunakan list kegiatan kita. Jam sekian adalah belajar, jam sekian adalah bermain, jam sekian adalah untuk berlatih gitu kan. Seperti mungkin ada anak-anak semua yang ekstrakurikuler, pasti digunakan waktunya, harus dijadwalkan gitu, harus menulis apa kegiatan-kegiatan kita yang akan kita lakukan supaya kita menjadi disiplin. Terus yang selanjutnya itu membuat prioritas. Apa sih itu prioritas? Ya, prioritas itu adalah tujuan utama kita. Jadi kita itu harus membuat prioritas kita. Apa tujuan kita gitu kan? Nah, dengan untuk menggapai sebuah tujuan itu memerlukan waktu gitu, dan memerlukan waktu yang harus diatur. Nah, terus selanjutnya yaitu melakukan penjadwalan. Kita itu harus membuat jadwal kegiatan kita sehari-hari tadi seperti list tadi, tapi kita harus menggunakan jadwalnya. Kita bukan hanya menulis kegiatan apa yang akan kita lakukan. Kita harus menjadwalkan sesuai dengan jadwal kita, supaya jadwal yang lain itu tidak bentrok. Pokoknya jadwal belajar
kita harus membuat jadwal supaya kegiatan kita itu tidak bentrok gitu. Terus selanjutnya itu mengatasi gangguan. Jadi dalam manajemen waktu itu kita harus bisa mengatasi gangguan, karena dengan manajemen waktu kita itu harus bisa mengatasi gangguan yang apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai dalam manajemen waktu itu kita tidak mengatasi gangguan kita membiarkan apa hal-hal yang mengganggu kita gitu. Tidak boleh, kita harus menghadapinya dengan baik gitu. Nah, terus selanjutnya adalah memanfaatkan waktu luang. Nah, jadi kita itu harus memanfaatkan waktu luang kita. Seperti Hikmal, biasanya waktu luang Hikmal itu hari apa? Hari Minggu buat Hari Minggu, pas hari libur ya. Biasanya Hikmal itu dalam waktu luang Hikmal itu memanfaatkan atau malah membuang-buangnya dengan sia-sia. Memanfaatkan seperti contoh mengerjakan tugas, apalagi orang tua. terus apa? Banyak ya. Terus Mahmud apa kegiatannya biasanya waktu luang itu dimanfaatkan atau malah dibuang-buang? Kebanyakan dibuang-buang ya. Nah. Jadi biasanya waktu luang Mahmud itu hari apa? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oh banyak juga ya. Jadi biasanya Mahmud itu menggunakan waktu itu dengan melakukan kegiatan apa? Kebanyakan nongkrong, Pak. Kebanyakan nongkrong ya. Daripada bikin tugas ya, Pak. Jadi berarti sering ya Mahmud itu apa ketinggalan tugas? Tidak, Pak. Tidak. Tapi biasanya Hamin 1, Pak, kayak gitu. oh itu sudah terlalu apa kali terlalu mepet gitu kan. Jadi Mahmud itu tidak memanfaatkan waktu yang luang begitu gitu. Jadi mungkin pas Mahmud itu mengerjakan tugas pas Hamin saat itu rasanya kayak mana? Apakah stres, panik, atau malah slow-slow aja gitu? Slow-slow aja. Tapi kadang-kadang tugasnya itu kan bikin agak stres gitu ya. Enggak terlalu, tapi ada ya. Terus Fernando biasanya waktu luangnya hari apa? Ahad, hari Minggu. Terus biasanya Fernando itu menggunakan hari Ahad itu untuk apa? Apakah dimanfaatkan atau malah membuat manen sawit tiap minggu ya? Berarti menggunakan waktunya itu dengan sehari-hari itu pas hari Minggu itu sehari itu memanen sawit. Jadi memanfaatkan waktunya dengan memanfaatkan waktu luang itu dengan bekerja ya. Jadi seperti saya sudah mendengar dari Nanda sekalian itu, jadi kita itu harus memanfaatkan waktu luang kita dengan baik. Apalagi Nanda ini masih duduk di bangku pelajar, gitu kan. Bapak juga walaupun sudah menjadi seorang guru itu harus memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi karena Nanda sekalian itu masih duduk di bangku belajar, jadi kita itu harus memanfaatkan waktu dengan baik, memanfaatkan waktu luang itu. Jadi ketika waktu luang, pokoknya waktu udah selesai pulang sekolah, jadi kan itu kan tidak ada kegiatan lagi. Jadi kita menggunakan kegiatan itu seperti istirahat dulu. Habis istirahat itu manfaatkanlah dengan hal-hal yang baik. Jangan seperti terlalu banyak nongkrong. Jadi kadang-kadang tugas itu jadi terlambat. Dia hanya satu. Padahal waktunya untuk mengerjakan itu cukup banyak ya. Terus selanjutnya itu di slide ini tertulis apa yang dibutuhkan supaya sukses mengelola waktu. Mungkin saya boleh bertanya kepada Anda sekalian, apa yang dibutuhkan supaya kita itu sukses dalam mengelola waktu? Di sini ada yang tahu apa yang kita butuhkan supaya kita itu sukses dalam mengelola waktu kita? Ada yang tahu? Apa? Disiplin. Oke, baik. Hikmal, apa yang dibutuhkan supaya kita itu sukses dalam mengelola waktu? Harus lebih teratur. Baiklah Bapak akan menjelaskan ya tentang apa yang kita butuhkan
bisa mengelola waktu dengan baik gitu kan. Dalam hal yang kita butuhkan untuk sukses dalam mengelola waktu itu yaitu perencanaan. Jadi kita itu harus menggunakan perencanaan yang baik supaya kita itu sukses dalam mengelola waktu gitu. Terus selanjutnya yaitu motivasi diri. Jadi anak sekalian itu mempunyai motivasi enggak dalam kehidupan sehari-hari? Iqbal, apakah mempunyai motivasi? Ada motivasi itu, hari ini motivasi saya adalah untuk hal ini gitu. Apakah anda pernah dikasih motivasi orang tua atau motivasi dari selebgram gitu, artis yang idola-idola yang diidolakan oleh Iqbal? Ada motivasi gitu? Mungkin apa Pak, kayak menggunakan orang terus lebih baik dan Itu motivasinya itu ya. tidak apalah dengan buang-buang waktunya. Oh, Dan jadi masih muda juga Pak. oh bagus bagus. Apakah mau punya apa? Motivasi diri? Motivasi saya cuma mengingat orang tua saya. Jadi itu motivasinya itu ya dengan mengingat orang tua ya. Jadi dengan mengingat orang tua itu Mahomi itu jadi termotivasi supaya menjadi lebih baik untuk orang tua juga dan untuk diri sendiri ya. Fernando, apakah mempunyai motivasi diri? Punya. Apa itu? Untuk masa depan, yaitu memotivasi diri untuk masa depan itu. Dengan orang tua itu. gitu. Baik, motivasi diri Fernando itu sangat baik untuk masa depan. Karena untuk mencapai masa depan itu mempunyai waktu kan. Jadi dengan memotivasi diri itu untuk masa depan berarti untuk menuju masa depan itu kita harus mengelola waktu dengan baik gitu kan. Jadi anak sekalian mungkin cuma itu yang dapat Bapak jelaskan tentang apa itu manajemen waktu. Terus sebenarnya mengelola waktu itu tidak sulit Anda semua. Mengelola waktu itu tidak sulit. Seperti Bapak sudah tadi menjelaskan, kita itu mengelolanya dengan baik itu yang pertama itu kita menggunakan jadwal, membuat list dan membuat berbagai hal kegiatan yang disiplin gitu. Jadi menurut Anda sekalian, apakah Anda sekalian itu bisa mengelola waktu dengan baik gitu? Menurut Anda sekalian bisa nggak? Setelah Bapak menjelaskan, menurut Anda sekalian itu apakah bisa mengelola waktu dengan baik supaya tidak merasa sulit gitu? Dari Hikmah, apakah Hikmah itu merasa mengelola waktu itu sulit? Sulit? Menurut saya sulit Pak. Cukup sulit ya? Di bagian mana yang sulit? Apakah di bagian Saya malam kadang susah tidur Pak. susah tidur ya? Terus ada lagi? Kayak kan kalau saya tidur siang tuh malam saya susah tidur kan. Terus saya bangunnya juga susah Pak. Bangunnya. Jadi sulit. Jadi itu kayak mengelola waktu itu jadi sulit ya karena kekurangan tidur tadi. Terus Mahomi, apakah menurut Mahomi itu mengelola waktu itu sangat sulit? Sulit Pak. Sulit. Bagaimana yang sulit menurut Mahomi? Tidak. Bagaimana menurut Mahomi yang sulit itu? Di bagian apakah ketika Bagian malam, Pak. Bagian malam. Karena tadi karena kecanduan Nokia. Bukan kecanduan Pak. Jadi Kebiasaan. kebiasaan itu bisa juga menjadi kecanduan. Enggak Pak. Kebiasaan. Kebiasaan aja ya. Terus Fernando, apakah menurut Fernando memanajemen waktu itu atau mengelola waktu itu sulit? Tidak sulit. Jadi kenapa tidak sulit? Di bagaimana menurut Karena dari itu yang di masa disiplin. dari didikan orang tua ya, bagus. Ini itu kita belajar dulu tentang langkah-langkah memanajemen waktu. Di sini ada yang tahu langkah-langkah untuk memanajemen waktu? Tidak ada ya. Bapak akan menjelaskan tentang langkah-langkah memanajemen waktu. Sepertinya Ananda Mahmudin dan Fernando ini agak apa ya? Agak lesu. Atau ngantuk ya? Atau kita ice breaking dulu? Boleh? Boleh berdiri semuanya supaya semangat lagi. Fernando? Bingo. Jadi boleh Bapak akan melakukan
menggunakan pulpen ini untuk menulis menulis hal-hal yang akan kita lakukan, yaitu kegiatan kita gitu kan. Terus yaitu menggunakan kalender, karena kalender itu kan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau tanggal 1 sampai tanggal 31 atau tanggal 1 sampai tanggal 28. Jadi dengan menggunakan kalender kita itu di list gitu kan. Di kalender itu kita bulati untuk umpamanya tanggal 12 hari Ahad. Karena libur di situ kita list umpamanya hari ini saya pergi ke pasar gitu kan. Terus hari Senin di list juga di situ umpamanya saya pergi ke perpustakaan gitu. Waktunya ditulis juga jamnya gitu. Nah, terus yaitu kita itu harus membuat daftar kerja harian gitu. Bukan itu. Kita harus menggunakan daftar kerja. Seperti tadi yang Bapak jelaskan berulang kali, yaitu menggunakan list atau menggunakan daftar gitu, daftar kerja hari ini kita gitu. Mungkin Bapak bisa contohkan seperti seperti kita menulis di buku gitu. Kita tulis di buku itu yaitu umpamanya tanggal 1 bulan April. Nah, jadi kita itu ditulis jam sekian, jam 12 siang itu saya pergi sholat gitu kan. Setelah jam 12 siang itu jam 1 nanti ditulis setelah jam 1 itu kan setelah jam 12 nanti jam 1 nanti ditulis di situ pulang sekolah kan. Nah, habis pulang sekolah itu jam sekian, jam 4 jam 3 itu kita ngapain gitu. Pokoknya pergi ke perpus. Nah, gitu. Jadi kita membuat list dengan baik apa kegiatan kita sehari-hari supaya menjadi orang yang disiplin gitu. Jangan sampai seharian kita itu malah pulang sekolah tidur sampai maghrib, itu tidak baik gitu. Itu membuang waktu gitu kan. Terus pulang sekolah main HP sampai malam, sampai begadang, ngongki tadi kayak hobi. Jadi Mahubin itu harus bisa mengelola waktu dengan baik supaya nanti Mahubin itu menjadi anak yang disiplin. Ya, Pak. Supaya Mahubin itu jadi semangat juga sekolah, karena kalau Mahubin itu sering begadang karena kita jadi kayak lemas, pengen tidur gitu kan. Nah, terus Hikmal juga harus memanajemen waktu dengan baik supaya Hikmal itu bisa menjadi seseorang yang disiplin. Karena dengan disiplin ini kemungkinan besar kita akan menjadi orang yang sukses gitu. Baiklah, seperti penjelasan yang sudah Bapak sampaikan tadi tentang manajemen waktu dapat disimpulkan. Apakah Anda bisa disimpulkan apa yang Bapak jelaskan tadi tentang manajemen waktu tadi? Baiklah, dari Fernando, boleh kesimpulannya? Time is money. Time is money ya. Sikat pada dari Bapak. Terus Iqbal aja dulu, Pak. dari Hikmah, boleh. Apa itu tadi kesimpulan dari yang Bapak jelaskan tadi tentang manajemen waktu? Bahwa biar waktu lebih teratur, Terus prioritaskan yang lebih mana yang harus didahulukan. betul. Terus mungkin itu aja, Pak. Mungkin itu aja dari Mahobin. Apa Menurut saya, Pak, waktu adalah aset, Pak. betul. Kita tidak bisa menambah waktu, kita tidak bisa membeli waktu, tapi kita bisa mengelola waktu. Orang sukses itu bukan karena dia punya waktu lebih banyak, tapi karena dia lebih pintar memanfaatkannya. Betul. Jadi itu kesimpulan dari Mahobin itu cukup cukup baik juga ya. Oke, Pak. Kalau Kasih tepuk tangan dulu buat Mahobin dulu. Malah kasih tepuk tangan. Jadi Bapak menyimpulkan tentang manajemen waktu tadi. Jadi dengan mengelola waktu dengan baik dan benar, kita itu akan menjadi orang yang disiplin. Dan dengan disiplin kita itu akan menjadi seseorang yang sukses. Kita itu harus memprioritaskan mana yang lebih dulu dan mana yang mempunyai tujuan yang lebih baik untuk masa depan kita. Jadi dengan manajemen waktu, dengan mengelola waktu, kita akan menjadi orang yang disiplin. Mungkin cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akan karena waktunya sudah selesai kan, Bapak akan pergi keluar ke kelas selanjutnya. Apa setelah ini apakah masih ada masuk? Ada sama Bapak bukan. Bulan kemarin. Bapak Puri
mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada anak sekalian yang telah mau mendengar penjelasan Bapak, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.